Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Kami ingin kemudian bertanya kepada Mbak Dini, salah satu orang tua asuh, donatur juga sudah bertahun-tahun di sana. Betul Mbak Dini ini juga merupakan teman ya dari pemimpin pondok asuhan tersebut? Boleh mikrofonnya Mbak? Iya Mbak, betul. Sangat mengenal Sudirman? Sangat mengenal. Dari dia belum jadi apa-apa dan bangunan istana yatim itu juga belum apa-apa, dari tanah, dari rumah bilik, dari depan rumahnya kandang kambing, mohon maaf, saya bersama dia. Teman SMA atau apa Mbak? Malah sejak saya SMP. Saya SMP, kebetulan dia satu kelas sama kakak saya dan sering ke rumah, sering nginep. Sebentar Mbak, sering ke rumah, sering nginep? Iya. Berarti ini sudah betul-betul seperti sahabat, tahu persis. Keluarga sendiri. Udah keluarga. Karakter gelagatnya tahu persis. Iya. Dulu bapak saya sempat melarang saya main sama dia. Ngapain sih main sama bencong? Abi Sudirman, pemilik panti asuhan di Tangerang, ternyata tak sendiri menjadi predator anak. Abi Sudirman ditangkap bersama dengan pengurus panti Yayasan Yusuf Bahtiar 30 tahun. Keduanya menjadi tersangka lantaran melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tapi saya berpikir saat itu kan saya SMA ya, SMP. Saya pikir aman, saya nggak diapa-apain gitu, baik-baik aja. Dia baik kok, nggak ngapa-ngapain saya gitu loh. Gak pernah curiga Mbak selama bertahun-tahun itu Mbak? Enggak, karena memang dia pembawanya ramah. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho mengatakan para tersangka memiliki orientasi seksual menyimpang. Humoris, dia suka periang, jadi tim penghibur kita. Pelawak lah, stand up komedi. Sebelum dia berubah bentuk jadi ustadz-ustadzan ini. Nah, tapi seperti ini Mbak, maksud kami apakah kalau memang itu betul-betul dekat sekali, dia pernah cerita bahwa dia punya kelainan penyimpangan seksual, dia orientasinya beda seksualnya, atau gimana Mbak? Sampai ke sana nggak? Enggak, tapi ketika ada perempuan yang mau ta'aruf gitu, senang sama dia, dia marah. Pimpinan Panti Asuhan Darussalam An-Nur Tangerang Selatan, Banten, Abi Sudirman, pelaku ruda paksa anak di bawah umur semakin terkuak. Ternyata Abi Sudirman sudah dikenal gemulai sejak dari bangku SMP. Hal tersebut diungkapkan oleh teman akrab Sudirman, sekaligus donatur panti asuhan tersebut, yakni Dean Desvi. Dean dulunya tidak curiga, namun sempat melarang Sudirman karena sering bermain dengan banci. Terus kita sebagai temannya, kapan nikah? Kapan nikah gitu? Selalu kita sebagai temannya selalu ngingetin. Ya entar dulu, lagi ngurusin nyokap. Saat itu nyokapnya lagi sakit. Oh ya udah. Terus ibunya meninggal. Akhirnya udah semangat ya. Kita ingetin lagi, ya udah nyokap udah dipanggil sama Allah. Terus kapan nikah? Entar ngurusin bokap. Udah. Sampai bapaknya udah meninggal juga. Sampai terakhir kemarin bulan Mei nyunatin salah satu anak asuhnya, khitanan. Kita tanya lagi, ayo mana bundanya nih, anak-anak panti ini kan harus punya bunda, jangan punya abi aja, jangan punya ayah aja. Iya nanti gitu, selalu nanti, dan kita sebagai teman ya mudah-mudahan sih udah ada catatan amalnya ya sama malaikat. Kita selalu ngingetin soal nikah, karena umur udah selalu, mungkin bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Oke, gak ada kecurigaan itu bahkan hingga kemudian kasus ini terungkap? Gak ada sama sekali, karena memang perangainya tuh yang kemasannya tuh santun, baik, ramah, soleh, dan mohon maaf lidahnya tuh nggak berhenti dari berzikir. Ternyata hanya kamuflase semata. Wow. Kalau melihat kejadian sekarang, korbannya banyak sekali, Mbak Din. Iya. Maksud kami kok dia sampai bisa terpikir untuk mendirikan panti asuhan? Ini kalau setelah udah kejadian gini, ya saya rasanya memang ini seperti kayak kejahatan yang terselubung, memberikan wadah untuk yang dia, terencana, iya. Karena setelah saya datengin korban-korban di berbagai kota, terutama yang baru saja saya jemput di Jawa Barat gitu ya, itu ternyata anak-anak pantinya banyak yang dijemput, yang dicari sama dia.
Dicari, disamperin, dilirik lah. Dan jadi dia memilih sendiri itu ya? Memilih, dan ini dicari yang glowing, yang grooming gitu ya. Yang, tujuannya? Ya pasti yang menarik hatinya dia. Hampir nggak ada anak panti situ yang, mohon maaf, yang jelek, nggak ada. Itu good looking semua. Apalagi yang dia bina. Kan di situ ada berbagai kasta ya, kasta yang kira-kira ketampanannya B apa C gitu di rumah panti yang sebelah kanannya. Kalau yang A+ gitu, yang dia rawat dengan skincare, terus dia kasih handphonenya yang iPhone gitu, terus giginya divinir, pokoknya di perawatan banget. Itu tinggalnya juga di istana. Kami masih jadi dibeda-bedakan itu Mbak? Beda. Ada diskriminasi terhadap anak-anak itu? Ada, pasti yang glowing ya pasti pegang kunci mobil gitu. Kayak mobilnya 4. Kok Mbak tidak curiga Mbak dengan perilaku yang aneh, kemudian kok yang dipilih yang secara fisik semua ya dia ngeliatnya, bukan niat untuk melindungi, untuk mengasuh gitu Mbak? Iya, karena saya pikir ya memang kebersihan kan sebagian dari iman. Ya memang harus bersih gitu kan. Terus memang dia rajin perawatan. Saya pernah tanya kenapa anak pantinya cowok semua. Ya itu alasannya, ya kan kalau cewek ribet say gitu. Ribet karena kan nanti dia pacaran, nanti anak orang hamil gimana gitu. Terus ya takut aja mungkin urusan adab apa ya Pak, menstruasi gitu kan. Ya itu sih udah sering kami tanyakan. Mbak Din kan memberikan donatur sejak awal, artinya kan Panti Asuhan itu berdiri 2006 gitu ya. Iya. Sempat menanyakan nggak, kok kenapa anak-anaknya dibeda-bedakan? Ada kasta-kasta itu tadi? Nggak curiga Saya Mbak? tuh 2006 kan dia udah punya yayasan. Justru saya jauh sebelum 2006. Dari sebelum merintis, jadi sebelum apa-apa saya sudah bersama sama dia. Ya memang pembawaannya ya gitu, senang bergaul sama orang yang ganteng-ganteng. Soal uang Mbak, sebagai donatur sudah berapa banyak uang yang digelontorkan untuk operasional Panti Asuhan ini Mbak Din? Sepengetahuan saya, sahabat dekat saya Bu Tati namanya, itu satu orang aja Mas, itu sumbang sampai 500 juta plus. Hah? Satu orang. Coba bayangkan. Ini saya baru ngomong satu orang, belum teman saya lagi yang pejabat negara lagi, dia sekarang di Bali, Mbak Yus. Itu tiap bulan operasional listriknya langsung dibayarin sama teman saya. Jadi kan sebenarnya kalau dia nggak gila, ini yayasan, ini panti bener. Mbak Din, dengan donasi yang begitu besar, sedangkan kalau tadi kita cross check kepada Putra begitu ya, kan jumlah anaknya sekitar 20-an saja Mbak. 20, itulah manipulasi, orangnya manipulatif banget. Saya sendiri teman dekatnya, kebetulan saya punya yayasan juga, saya punya yayasan pendidikan, dia yayasan panti asuhan. Ketika sekolah saya ada kegiatan charity atau kegiatan muharaman anak yatim, kegiatan Ramadan deh misal, itu saya minta anak yatim atau duafa 100, dia bisa hadirin. Terakhir saya sama Mbak Ratna Listi sama teman-teman di entertain ke Keongmas nonton, ngajak anak yatim 150, ada dia punya. Dari mana Mbak? Baru hari ini saya tahu dari mana itu anaknya. Kalau saya bilang berapa, dan ternyata setelah saya telusurin, anak-anak musiman, anak-anak sekitar situ diajak-ajakin. Bahkan ada teman saya yang, anak gue tuh. Hah? Saya pikir teman saya bilang, itu anak gue loh, kok diajak? Jadi suka ngaku-ngaku anak orang, diambil seakan-akan jadi anak yatim ya, padahal masih punya bapak ibu. Mbak Din, fakta dari kepolisian bahwa panti asuhan ini ilegal sejak tahun 2006. Ya. Ini uang yang digelontorkan begitu besar, apakah dari para donatur ini tidak meminta transparansi? Uangnya dikemanakan, pembukuannya bagaimana, arahan dananya kemana? Ya. Mbak Din. Ada salah satu, ini berita valid yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Saya tidak bisa sebut namanya. Ada salah satu pejabat di kota Tangerang yang orang tuanya aja nyumbang buat makan anak-anak 1 minggu tuh 15 juta. Jadi kalau 1 bulan 60 juta. Coba itu satu orang.
Satu orang 60 juta udah jelas. Terus ini kebongkarnya ketika si Sudirman ini belum lama ya, kira-kira bulan Juli Agustus chatting suami saya minta cariin dana 200 juta pertama gitu untuk pembangunan rumah tahfiz yang hijau itu yang ada di TV-TV bisa disaksikan. Katanya itu masih punya hutang di material. Nah, saya sebagai teman dekat, oh yaudah deh, nanti saya cariin ke teman-teman, siapa tahu 200 juta ini ada yang mau nyumbang 5 juta kelar gitu. Ternyata ketika saya minta ke teman saya informasi ini, saya ini kasihan nih bantuin. Hah? Itu udah saya bantu kemarin 150 juta, 100 juta, sekian juta gitu, dan lengkap plus